Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa-siswi Madrasah Hebat Madrasah Aliyah kelas 11 untuk semua jurusan ataupun yang sederajat, masih bersama saya Rudi Agus Salim dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya untuk membangun channel kita bersama video pembelajaran. Baiklah siswa-siswi kelas 11 Madrasah Hebat Bermartabat Madrasah Aliyah ataupun yang sederajat. Pada bab pertama ini kita akan mempelajari munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Adapun tujuan pembelajaran adalah setelah memahami materi ini, peserta didik diharapkan dapat memahami, mengkritisi, menyimpulkan, dan mengomunikasikan materi terkait sejarah ilmu kalam dengan baik. Baiklah, selanjutnya adalah peta konsep pada pertemuan kita kali ini, yaitu sejarah ilmu kalam. Berikutnya kita akan mempelajari tentang akidah pada masa Nabi Muhammad SAW, akidah pada masa Khulafaur Rasyidin, akidah pada masa Bani Umayyah, akidah pada masa Bani Abbasiyah, dan yang terakhir adalah akidah setelah runtuhnya Bani Abbasiyah. Berikutnya adalah sejarah ilmu kalam, dan yang pertama adalah akidah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Baiklah para siswa, ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam masih bersatu padu, belum ada aliran-aliran ataupun firqah. Apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, maka para sahabat langsung berkonsultasi kepada Nabi. Dengan petunjuk Nabi tersebut, maka segala persoalan dapat diselesaikan dan para sahabat mematuhinya. Semangat persatuan sangat dijaga oleh para sahabat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatawshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, dan taatilah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, karena semua itu akan menyebabkan kalian gagal. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Para sahabat dilarang oleh Rasulullah SAW memperdebatkan sesuatu yang dapat memicu perpecahan, misalnya tentang qadar, sehingga pada masa ini corak akidah bersifat monopolitik, yaitu hanya ada satu bentuk ajaran tanpa perbedaan dan persanggahan dari para sahabat. Para sahabat yang mendatangi Nabi bukan untuk memperdebatkan ajaran yang dibawanya, tetapi menanyakan persoalan-persoalan yang belum mereka pahami. Adapun embrio perpecahan baru muncul setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Mereka berselisih tentang siapa yang paling berhak untuk menggantikan kepemimpinan umat Islam setelah Nabi. Kaum Ansor yang dipimpin Sa'ad bin Ubadah berembuk di Saqifah Bani Sa'diyah untuk membicarakan penggantian kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menyusul hadir Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah dari kalangan Muhajirin, yang pada akhirnya dicapailah kesepakatan untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Berikutnya yaitu akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa pemerintahan Abu Bakar, yaitu 11 sampai 13 Hijriah, dan Umar bin Khattab 13 sampai 23 Hijriah, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan. Biarpun pada awal masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq sempat muncul beberapa nabi palsu dan keengganan sebagian umat Islam membayar zakat. Namun semua permasalahan tersebut dapat diatasi oleh Abu Bakar As-Siddiq.
Benih-benih perpecahan mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu ketika Khalifah Utsman bin Affan yang memerintah pada tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah melakukan reformasi di bidang administratur pemerintahan. Kebijakan yang diambil Khalifah Utsman tersebut berdampak kepada situasi politik yang tidak stabil. Situasi politik yang tidak stabil pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan mencapai puncaknya dengan terbunuhnya Khalifah ketiga tersebut. Peristiwa yang menyedihkan dalam sejarah Islam ini dikenal dengan istilah Al-Fitnah Al-Kubra ataupun fitnah besar. Peristiwa ini dianggap sebagai pangkal munculnya firqah-firqah dalam Islam. Berikutnya, siswa-siswi Madrasah Hibat Bermartabat ataupun yang sederajat, intrik politik tidak menjadi reda dengan meninggalnya Utsman bin Affan. Bahkan pertikaian semakin membesar dengan terjadinya perang Jamal, yaitu perang antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Aisyah, dan perang Siffin, pasukan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang Jamal dapat diselesaikan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan baik. Namun upaya damai yang ditempuh untuk mengakhiri perang Siffin melalui perundingan ataupun tahkim justru membuat umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan. Golongan ataupun kelompok Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi dua golongan. Yang pertama adalah golongan yang tetap setia kepada beliau, dan inilah yang menjadi embrio kelompok Syiah. Adapun golongan yang kedua adalah golongan yang memisahkan diri dari pasukan Ali bin Abi Thalib, dan inilah yang kemudian dikenal dengan firqah Khawarij atau kaum Khawarij. Di luar keduanya, di luar Syiah dan Khawarij, masih ada satu lagi golongan pendukung Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada masa ini, tema utama perdebatan para mutakallimin adalah tentang hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar. Berikutnya, akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini, perdebatan di bidang akidah sudah mulai tajam dan semakin tajam. Kondisi ini terjadi karena kedaulatan Islam sudah mulai kokoh, sehingga umat Islam semakin leluasa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya tidak disentuh. Maksudnya pemeluk Islam yang berasal dari berbagai daerah dan masih membawa alam pikiran dari keyakinan sebelum memeluk Islam juga menjadi faktor perkembangan pemikiran kalam. Umat Islam mulai tertarik untuk mendiskusikan masalah qadar, begitu juga masalah istitoah. Cara pemerintahan yang represif dari beberapa khalifah Bani Umayyah menyebabkan sebagian umat Islam bersikap apatis. Pengertiannya, mereka beranggapan bahwa apa yang selama ini dialami umat Islam pada hakikatnya sudah menjadi suratan takdir. Cara pemikiran yang demikian ini sangat menguntungkan bagi pihak pemerintahan. Maka paham ini dimanfaatkan pemerintah untuk melegitimasi segala kebijakannya. Tokoh yang memunculkan pemikiran ini adalah Jahm bin Safwan. Inilah yang kemudian dikenal dengan paham Jabariyah. Yang pada akhirnya ada reaksi dari sebagian umat Islam yang menginginkan adanya perubahan. Mereka menandingi paham Jabariyah dengan memunculkan konsep teologi baru. Motor penggerak paham ini misalnya Ma'bad al-Juhani, Ghailan ad-Dimashqi, dan Ja'ad bin Dirham. Mereka inilah tokoh Qadariyah yang pertama. Adapun sikap para sahabat yang masih hidup pada masa itu, misalnya Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Ibnu Ma'as, dan Abu Hurairah beserta sahabat lain tidak mau terlibat dalam perdebatan tersebut dan bahkan menolaknya. Pada masa Daulah Umayyah ini juga muncul pemikir yang cerdas, yaitu Hasan al-Basri, yang kemudian dijadikan rujukan oleh mayoritas umat Islam dengan pendapatnya bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dipandangnya sebagai orang fasik, tidak keluar dari golongan mukmin. Baiklah siswa-siswi kelas 10 Madrasah Aliyah Hibat Bermartabat ataupun yang sederajat,
Berikutnya kita akan membicarakan poin yang keempat, yaitu akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini hubungan antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam mencapai puncaknya. Komunikasi yang intens ini melahirkan corak pemikiran yang baru di dunia Islam. Gerakan penerjemahan filsafat Yunani dan Persia gencar dilakukan, sehingga terjadi transfer ilmu pengetahuan yang berasal dari luar Islam. Corak pemikiran baru ini kemudian dikembangkan oleh para pemikir Islam dalam disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu kalam. Para mutakalimin mulai menulis karya pemikiran mereka dalam bentuk kitab-kitab yang sistematis. Misalnya Abu Hanifah menulis kitab Al-Alim wa Al-Muta'alim dan kitab Al-Fiqhu Al-Akbar karya Imam Asy-Syafi'i untuk mempertahankan akidah Ahlus-Sunnah. Antusiasme para pemikir ilmu kalam semakin berkembang pesat pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Ilmu kalam menjadi disiplin ilmu yang mandiri yang memisahkan diri dari al-fiqhu fil ilmi ataupun ilmu hukum yang sebelumnya masih termasuk dalam al-fiqhu al-akbar. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mutasim, dan Al-Wasik, aliran Mu'tazilah dijadikan sebagai paham resmi kekhalifahan Bani Abbasiyah, sehingga para ulama yang berpengaruh diuji akidahnya yang dalam sejarah dikenal dengan Al-Mihnah. Berikutnya para ulama yang tidak sepaham dengan Mu'tazilah dalam hal kemakhlukan Al-Quran maka akan dijatuhi hukuman, bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Berikutnya, tindakan Al-Ma'mun yang menggunakan tangan besi tersebut berdampak kepada hilangnya simpati umat Islam terhadap Mu'tazilah dan pada akhirnya dijauhi oleh masyarakat. Dalam hal yang demikian itu muncullah Abu Hasan Al-Asy'ari yang merupakan murid utama dari Al-Jubai Al-Mu'tazili, mengeluarkan pemikiran garis tengah atau wasatiyah dengan menggunakan dalil-dalil nakli dan akli untuk menopang argumentasi akidahnya. Dan bersamaan dengan itu muncul tokoh Abu Mansur Al-Maturidi yang mempunyai corak pemikiran yang sama dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Faham akidah yang dikembangkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dapat disebar luas ke berbagai daerah karena corak pemikirannya yang wasatiyah dan dikembangkan oleh murid-muridnya. Di antara ulama yang mengembangkan pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari adalah Abu Bakar Al-Baqillani, Abu Ishaq Al-Isfarayani, Abu Bakar Al-Baqillani, Abu Ishaq Al-Isfarayini, Imamul Haramain Al-Juwaini, dan Al-Ghazali. Berikutnya, adapun yang kelima adalah akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Pada masa ini paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Corak pemikiran yang wasatiyah atau wasatiyah yang mudah dipahami dan mampu mengkolaborasikan antara dalil nakli ataupun nas dan pendekatan akal ataupun filsafat menjadikan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi aliran yang banyak diikuti oleh umat Islam. Aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahlu al-Sunnah wal Jamaah dan menjadi paham mayoritas umat Islam. Berikutnya, pada permulaan abad ke-8 Hijriah muncul Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di Damaskus yang berusaha membongkar beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggapnya tidak murni bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini kemudian dikenal dengan gerakan Salafi. Pada perkembangan selanjutnya muncul pemikir-pemikir Islam seperti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Adapun tugas yang harus kalian kerjakan yaitu membuat ringkasan dari materi yang telah disampaikan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Taati protokol kesehatan dan saya akhiri ihdinas syiratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.